Di pinggiran Kabupaten Cirebon, ada sebuah bangunan tua yang oleh warga disebut Pabrik Gula Karangjati. Pabrik itu dibangun pada tahun 1923 oleh pemerintah kolonial Belanda dan pernah menjadi salah satu pabrik gula terbesar di Jawa Barat. Namun, sejarahnya kelam. Menurut cerita para sesepuh, di akhir tahun 1965 terjadi sebuah tragedi besar. Malam itu mesin giling tebu tiba-tiba macet lalu meledak. Percikan api menyambar tumpukan ampas kering dan mengakibatkan kebakaran hebat. Api melahap seluruh ruang produksi hanya dalam hitungan menit. Puluhan pekerja yang masih terjebak di dalam ruangan, terutama buruh perempuan, tidak bisa keluar karena pintu besi terkunci. Warga mendengar jeritan minta tolong, tapi api terlalu besar. Saat api padam, anehnya, tidak ditemukan satupun jasad. Yang tersisa hanyalah arang, serpihan besi mesin, dan bau gosong yang terus tercium hingga bertahun-tahun kemudian. Warga sekitar percaya jiwa-jiwa yang terbakar di sana tidak pernah benar-benar pergi. Mereka menamakan pabrik itu sebagai Karangjati Singep, yang artinya tempat yang diselimuti kegelapan. Ada larangan tak tertulis. Jangan pernah mengetuk pintu besi ruang produksi 3 kali setelah matahari terbenam, atau kau akan mendengar mereka mengetuk balik dari dalam. Namun, seperti biasa, larangan justru memancing rasa penasaran. Awal 2023, seorang pemburu kisah misteri bernama Rian Prasetyo memutuskan membuat dokumentasi tentang pabrik ini. Ia datang bersama 2 temannya, Bayu dan Raka, pada pukul 11 malam. Pintu utama pabrik sudah berkarat, tapi entah kenapa, malam itu terbuka sedikit. Begitu mereka melangkah masuk, udara terasa pengap, bau logam, debu, dan samar-samar bau daging hangus. Bayu menunjuk ke lantai. Ada jejak kaki basah, meski hujan tidak turun. Jejak itu memanjang menuju ruang produksi 2, ruangan yang konon menjadi pusat kebakaran 58 tahun lalu. Raka yang nekat mengetuk pintu besi tua itu 3 kali. Tok, 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 awalnya sepi. Tapi 5 detik kemudian terdengar balasan, tok, tok, tok. Namun suara itu berasal dari dalam ruangan. Pintu besi tiba-tiba berderit terbuka. Di dalam mesin giling tebu kuno berdiri, berkarat namun masih berputar pelan seolah baru digunakan. Di atasnya, lampu gantung berkedip, padahal aliran listrik di pabrik ini sudah mati sejak 1968. Lalu terdengar suara, bukan dari pengeras suara atau radio, tapi dari udara itu sendiri. Masukan tebu, masukan. Saat mereka mencoba mundur, kabut tipis masuk dari jendela pecah, membentuk siluet-siluet manusia. Dari dekat, terlihat kulit mereka hangus, mata kosong, dan bibir retak yang terus mengulang kata-kata, "Kami tidak sempat pulang." Rian panik, menyalakan kamera. Tapi yang terekam bukan kejadian malam itu, melainkan malam kebakaran tahun 1965. Mereka melihat api, teriakan, dan tubuh-tubuh yang berlari mencari pintu keluar. Bahkan mereka melihat seseorang yang terkunci dan dipukul mundur oleh sesosok tinggi berasap dengan mata merah. Penjaga pabrik, kata warga yang disebut si Abang Api. Bayu dan Raka berhasil keluar dan berlari sampai ke gerbang. Tapi Rian tidak pernah terlihat lagi. Yang ditemukan warga keesokan paginya hanyalah kameranya masih merekam. Rekaman terakhir memperlihatkan Rian berlari di lorong, terjatuh, lalu diseret ke dalam kabut oleh puluhan tangan gosong. Suara mesin menggiling terdengar semakin keras, lalu hening. Di detik terakhir rekaman, mata merah itu mendekat ke lensa kamera dan berbisik pelan. Yang baru saja masuk, tidak akan pernah keluar.